kepada Allah yang telah memberikan kita semua berbagai macam nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul merayakan, memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua kalinya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nikmat yang paling baik, nikmat yang paling luar biasa di alam semesta ini adalah nikmat rahmatan lil alamin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta syariah-syariah yang dibawa oleh beliau. Ini merupakan nikmat baginda Rasulullah yang sama-sama kita rayakan pagi menjelang siang ini yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Kepala MA MD Sakra, semua dewan guru yang sempat hadir yang sama-sama kita hormati pula, santri-santriwati semuanya, mudah-mudahan tetap istiqamah dalam menuntut ilmu dan menjadi santri-santriwati yang soleh dan solehah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan lebih-lebih mudah-mudahan menjadi santri-santriwati yang mendapat ilmu yang barakah, berguna untuk keluarga, masyarakat, negara, nusa dan bangsa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum tiang lanjut, terlebih dahulu yang menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Insya Allah pada pagi yang mulia ini kita akan membahas dan melanjutkan pengajian rutinitas, pengajian mingguan, sekaligus dirangkaikan dengan peringatan Isra dan Mi'raj atau perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Arsy, itu ke langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum tiang lanjut, dia mau menyampaikan apa sebab musyabab diadakannya Isra dan Mi'raj. Ya, yang bicara tolong didengar. Ya, perhatikan ya di belakang. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berada di tempat ini sama-sama menuntut ilmu. Tidak ada istilah guru dalam belajar Maksudnya kita semua ini butuh belajar, butuh menuntut ilmu. Jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa banyak ilmu. Jangan pernah. Kita ini mudah-mudahan tetap merasa haus dengan ilmu. Tetapi perlu diingat, kita sebagai santri dan santriwati tetap menjaga adab, tetap menjaga akhlak kepada guru atau atasan kita. Tanpa guru kita tidak akan memperoleh ilmu. Akhiran tanalul ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kalian tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6
6 syarat. Di antara yang 6 itu, ya, salah satunya itu harus ada bimbingan ustadz. Harus ada bimbingan guru atau ustadz. Tanpa ustadz kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Untuk itu mari kita sama-sama memuliakan dan menghormati guru-guru kita. Okay? Baiklah, kita akan lanjut. Ya, apa sebab diadakannya Isra dan Mi'raj? Kita baca dalilnya. Kita baca di dalam satu kitab, ya. Wa amma sababul mi'raj, dan adapun sebab mi'raj itu, ya. Fahuwa annal arda, bahwasanya bumi ibtakharat ala sama, bumi itu bangga dengan dirinya, ya. Bagaimana contoh bumi itu bangga? Ya, pada dirinya terhadap langit. Bumi ada di bawah, langit ada di atas. Bumi yang berada di bawah merasa bangga, merasa bangga. Katanya dia lebih baik. Faqalatil ardh, bumi berkata, ana khairum minka, aku lebih baik, kata bumi terhadap langit. Aku lebih baik, kata bumi. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zinuni bil bilad, saya dihiasi dengan negara-negara. Loe macam negara ini muka bumi ini. Negara Indonesia, negara Palestina, negara Makkah, negara, ya, Amerika, banyak macam negara di bumi ini, sehingga bumi itu bangga, ya. Kemudian wal bihar, dan laut-lautan. Bumi itu ada laut katanya. Saya bangga, kata bumi. Kemudian wal anhar, kemudian ada sungai yang mengalir jernih airnya, ya, kayak surga. Itu kan di dalam Quran digambarkan sungai-sungai kan di dalam Al-Quran. Ya, itu bentuk daripada surga. Tetapi tidak bisa dikalahkan. Kira-kira itulah, ya. Ya, ada sungai yang mengalir airnya, yang begitu jernih. Wal asjar, dan pepohon-pohonan yang indah, yang besar maupun yang kecil, berjejeran, itu semua indah. Bumi itu bangga dengan keadaannya tadi. Wal jibal, dan selain itu ada gunung yang menjulang tinggi. Hebat, aku ini hebat, kata bumi. Ada gunung yang besar-besar. Lebih-lebih kita perhati. Itu bumi itu bangga. Orangnya bakal katun bawi. Wa gairiha, dan lain sebagainya. Belajar bahasa yang baik, ya. Sehingga bumi itu Jaga bahasanya. bangga dengan keadaan yang tadi. Apa jawab daripada langit terhadap bumi? Allah, lain gawe. Gak usah mal. Agak ngeleng Safira. Tadi giliran sekarang giliran langit membanggakan dirinya. Apa kata Perlu langit? glowing. Ana khairun minka, aku langit lebih baik darimu wahai bumi. Itu kata langit. Kenapa? Karena syamsa wal qamar, karena sesungguhnya pada diriku langit ada matahari menerangi bumi, ada bulan menerangi malam. Mak kita diri. Lemak ke blokir mas. Selain matahari, selain bulan, wal kawakib, ada planet. Rawat. Itu wal aflak, wal burud, wal ars, wal kursi, wal jannah. Demikian juga ada bintang-bintang. Ya, kata
atau jawaban langit lagi. Ya, lagi tanya jawab, lagi menunjukkan kebanggaannya. Wa qalatis sama, langit berkata kepada bumi, fil baitil ma'mur, padaku di langit ada Baitul Ma'mur, yaitu tempat yang mulia, tempat para nabi dan rasul dan para malaikat-malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatufu bihi malaikatus samawat, para malaikat-malaikat di sana pada tawaf, pada berkeliling di langit itu, di Baitul Ma'mur itu, ya, di langit. Pada jari, ya, pada tanara tahu dengan tawaf. Di bumi ada orang tawaf, di langit pun ada malaikat tawaf. Wa fil jannah allati hiya ma'wa. Kemudian masih ini, langit membanggakan dirinya, ya. Di langit terdapat surga, ya. Di surga itu di tempat yang tinggi, yaitu ditempatkan roh-roh para nabi, para rasul, dan roh-roh para aulia solihin dan orang-orang yang soleh. Itu kata langit paden. Di Ka'bah ada dengan tawaf. Di langit ada dengan tawaf, entah itu malaikat, gitu. Nah, itu sama-sama ini. Ya saprih masih, gitu. Saprih. Ada doang. Kan arah dengan gawe ibadah bumi maupun langit. Ya, giliran bumi lagi, ya. Masih tanya nih, masih menunjukkan kebanggaan ini, ya. Faqalatil ardh, kemudian giliran bumi berkata atau menjawab, ya. Inna sayyidal mursalin, sesungguhnya tuan para rasul, wa khatiman nabiyyin, dan penutup para nabi-nabi, wa habib rabbil alamin, dan habib atau kekasih Tuhan semesta alam ini, ya. Wa afdalul mawjudat, dan seabdul bentuk, ya, seabdul bentuk, alaihi wa akmalut tahiyyat wa danafi wa ajri syariatihi alayya, dan yaitu seabdul bentuk dan sempurna, yang sedang, yang menyiarkan, yang menyebarluaskan syariat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh penutup para nabi, penutup para rasul, yaitu siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu tadi giliran. Nah, giliran bumi membanggakan dirinya dengan Rasul kita, dengan Nabi kita yang terakhir, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdiam bumi, ya. Lanjut. Falamma sami'atis sama hadza ajazat wa sakatat 'anil jawab. Wasa dengan penjelasan bahwa bumi itu tahu Nabi tutus, tahu Nabi nyebaran Islam sebagai Rasul terakhir, Nabi penutup, keduk langit, diam langit, lemah langit, dintok bumi berjawab, ipak bumi, ya, wa tawajjahat ila Allah, kemudian langit bertawajjuh, langit menghadap kepada Allah, ya. Apa kata langit? Faqalat, langit berkata, Ilahi, wahai Tuhanku, kata sila, karena dia merasa lemah, wah kalah, modalnya berjawab, nggak modal, ya, wah dia modal, ya, langit, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, anta tajibul mutfara ila da'aka wa ana ajaztu 'an jawab al-ard
fa as'aluka an tas'ada Muhammadan ilayya. Ya, saya ini sudah lemah, saya sudah tidak ada kuasa. Tolong saya wahai Allah untuk melawan, untuk menjawab bumi lagi. Ya, ada modal saya untuk menjawab Nabi. Apa menjawab bumi? Ya, silakan naikkan nabimu yang tadi disebut oleh bumi sebagai penutup yang ke tempat yaitu ialah langit, langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu ya. Fa'asharafa bihi kama tasharrafta al-ard bijamalihi. Kemudian Allah mengangkat siapa? Mengangkat baginda Rasulullah, menyuruhnya Isra, menyuruhnya Mi'raj ke langit. Ya. Fa ajaba da'watuha. Ya Allah mengabulkan permintaan si langit. Ya. Wa uhiya Allah Ta'ala ila Jibril. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril. Ya. Pada suatu malam. Fil lailati as-sabi'ah wa 20. Allah mewahyukan kepada malaikat Jibril, yaitu Jibril. Ya. Untuk apa? Untuk Isra dan Mi'raj pada malam ke-27 bulan Rajab. Itu ya. La tasbihu hadhihi al-lailah. Tidak pada malam 27 Rajab itu tidak ada orang bertasbih. Sunyi, sepi. Ya. Sunyi sepi. Maksudnya malaikat itu berhenti bertasbih. Karena ada perintah yang lain yaitu memperjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ya Israel, wahai malaikat Israel pencabut nyawa. Ya. La taqbidu arwah, dendek cabut nyawa dulu. Malam ni stop. Istirahat dulu istirahat. Alur ibadah hamba-hamba. Dendek cabut nyawa dulu dendek. Dendek istirahat libur. Ya, libur ya. Libur mencabutnya nyawa. Hadhihi lailah pada malam ini, yaitu pada malam 27 Rajab. Faqala Jibril. Kemudian malaikat Jibril atau Jibril berkata, Aja'atil qiyamah, apakah malam ini akan datang hari kiamat sehingga kita dilarang tasbih, sehingga dilarang mencabut nyawa? Itu pertanyaan malaikat Jibril. Apa jawabannya? Qala la, oh tidak ada kiamat. Belum kiamat, belum masih ada waktu ya. Ya Jibril, wahai Jibril, walakinna idhab ilal jannah. Tetapi wahai Jibril, pergi ke surga, pergi ke surga, pergi. Ya? Pergi ke surga. Untuk apa? Wahdil burak. Ambil atau bawa salah satu dari buruk. Apa itu buruk? Kuda. Ya, sejenis kuda atau kendaraan yang akan dipakai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj. Oke. Yarta'una fi riyadil jannah. Buruk-buruk itu jumlahnya 40. Ya, semua bertuliskan di kepalanya atau di kening buruk itu Muhammad. Nabi Muhammad. Buruk itu punya tanda. Ya, apa tandanya? Muhammad tandanya. Ya. Buruk-buruk itu sedang berkeliaran, sedang jalan-jalan, sedang bersantai-santai. Buruk itu di surga. Ya, di taman-taman surga. Ya. Wa ala jabhatuhum ismu Muhammad. Ya, di kening. Masih itu kening ya. Kening buruk. Ya. Kening buruk itu atau kendaraan baginda Rasulullah itu ada bertuliskan nama Nabi Muhammad kita. Tulisannya Muhammad. Ya, Muhammad. Wa ra'a fihim buraqan munkisan
ra'sahu yabki wa tasilu min 'ainihi damu. Ya. Qala Jibril, "Balik ya Buraq." Qala Jibril, "Inni sami'tu mundu 40,000 sanah ismu Muhammad." Ya, kata Buraq ini, dari dulu kami mendengarkan ya nama Muhammad ini selama 40.000 tahun sudah kami dengarkan. Ya namanya Muhammad ini. Ternyata sekarang terjadinya kami dipanggil menuju baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang memburuk lo kecamuk. 40 buruk lo ukurannya besi itu mah ya. Tapi satu hakikatnya ya buruk. Ya salah satu buruk daripada ya 40 buruk itu. Ya. Diambillah satu buruk kemudian dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Okay. Nah, itu sebab musabab. Okay. Sebab musabab diadakannya Isra dan Mi'raj. Bumi bangga Nabi, langit bangga Nabi, air merasa lemah, merasa kalah langit. Lalu Malik berdoa langit. Okay. Malik berdoa langit daripada sida Allah. Terjawab doa terkabulan doa sebaru ketaikan baginda Rasulullah ke langit sapih jaring ya sapih. Itulah keadilan. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, hatta itu bumi maupun itu langit. Lebih-lebih kita semua sebagai makhluknya, hambanya yang sempurna ciptaannya ta'ala. Okay. Kalau disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik anin Nabi alaihi salatu wasalam annahu qala. Ya ini kita bahas tentang bulan Rajab dulu ini, belum ke Mi'raj dulu ya. Ini kelebihan atau kekurangan bulan Rajab dulu, ya. Lanjut pengajian yang hari Kamis itu, ya. Qala Nabi SAW bersabda, "Man shalla ba'dal maghrib." Siapa yang sholat sunat setelah maghrib. Taruh di dalam. Nah, ini. Barang siapa yang sholat sunnah setelah maghrib fi lailatin min Rajab, pada malam bulan Rajab. Berapa rakaat? Ishrina rakaah, 20 rakaat. Malah dengan tarawih, ya. Abu lain bacaan, tarawih kan ini buat ketentuan, ya. Maksudnya bila-bilaan hayat. Abu ini je insyaallah konten, ya. Yaqra'u fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab. Pada rakaat pertama kita disuruh membaca surah Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillah sampai akhir. Ya, rakaat pertama. Kemudian wal Ikhlas. Setelah kita baca surah Al-Fatihah, kita lanjut dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Satu kali. Itu pada rakaat yang pertama. Wa sallama asyra taslimat. Kemudian rakaat kedua juga demikian. Baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas satu kali menjadi 2 rakaat. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sudah dapat 2 rakaat. Tinggal berapa? Tinggal 18 rakaat. Tak 20 rakaat, gitu? Ya, itu. Bacanya pendek-pendek kok. Cuma surah Fatihah sama Qul huwallahu ahad. Ya? Nah, itu insyaallah mudah ini. Tetapi memang ada hadis palsu. Ada hadis palsu yang dibawakan oleh Ibnu Hazm kalau tidak salah namanya. Ya, ini disuruh kita sama-sama camkan. Jangan membuat sholat sunnah yang khusus. Jangan kerjakan sholat sunnah ya pada bulan Rajab khusus malam Jumat. Jangan. Kalau ini jadi
tidak diperbolehkan. Ini bid'ah dalalah. Ya. Jangan, ya. Tapi kalau ini kita niatkan ini sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Ya, sholat tidak apa-apa. Ada kan sholat sunnah mutlak ya? Usolli sunnata rakaataini lillahi ta'ala itu niat. Tetapi jumlahnya banyak 20 kali ini aja. Tetapi orang yang mengerjakan sholat sunnah khusus pada bulan Rajab malam Jumat, perhatikan, pada malam Jumat ini, khusus pada malam Jumat katanya. Ini tidak diperbolehkan. Semua para ulama bersepakat. Bid'ah dalalah itu. Tidak boleh kita buat. Ini ya beda dengan konteks hadis yang kita sampaikan ini pagi ini, ya. Kali ini ya kita niat kita takzim pada bulan Rajab, kemudian kita mengerjakan sholat sunnah mutlak aja, ya. Ya, usolli sunnata rakaataini lillahi ta'ala. Ya. Ya itu ya masalah surah-surahnya. Apa kelebihan daripada sholat sunnah yang 20 rakaat ini yang dikerjakan 2 rakaat kemudian salam? Hafizahullah ta'ala, Allah akan selalu memeliharanya, menjaganya, ya, menjaganya. Wa ahla baitihi, kemudian keluarga juga ahlinya, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa iyalihi min bala'id dunya wa adabil akhirah. Ya, keluarganya dia semata-mata selapuk terjaga isi Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari azab dunia atau bala dunia atau bencana dunia dan azab akhirat. Ya, ini kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kerjakan sholat sunnah 20 rakaat. Rakaat pertama baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Kemudian rakaat kedua juga sama, baca surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian salam. Nggih. Kaitannya tentang keutamaan daripada surat Al-Ikhlas yang diamalkan pada bulan Rajab. Ya. Tadi kan sampai 20 rakaat itu supaya ada memori dibaca surat Al-Ikhlas kan? Nah, ini juga ada dikisahkan di dalam kitab ini. Hukiya anna imra'atan fi Baitul Muqaddis. Ada salah seorang ibu yang ahli ibadah. Ya, tempatnya di Palestina. Ya, di Palestina. Dia ibu ini adalah ahli ibadah. Kanat abidah. Ya, dia seorang abid ahli ibadah. Idza jaa syahrul Rajab, apabila bulan Rajab datang. Ya. Ibu ini taqra'u kulli yaumin. Ibu ini membaca tiap hari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Si ibu ini ahli ibadah ini tetap membaca surah Al-Ikhlas. Ya, pada bulan Rajab. Berapa jumlahnya? Ibnatai asyarata, yaitu sebanyak 12 kali. Ini ya. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas 12 kali, berarti ya insya Allah kita akan termasuk orang yang memuliakan bulan Rajab. Ibnatai asyarata marrah. Untuk apa? Ta'ziman lahu, karena ta'zim apa, jaga aja tuh sebuah berwasiat di Pak Bijen. Bi ayyad fanaha ma'amala bisiha. Oh anak, lamun kemati lema kubur ke kado pakaian, kapaning ke kado pakaian sakadung ke kira lihat bulan Rajab pakaian sabiasa. Nah, itu wasiat daripada ibunya. Ihyabi murtafi'atun ya ulinnas fara'aha fil manam. Ya.
Oh pakaian sebiasa-biasa, kadung ke wirid, kadung ke bulan Rajab iya, kadung ke kapaning, bungkus ke waktu mati. Itu wasiat daripada ibu yang ahli ibadah. Kapani aku dengan pakaian yang biasa aku pakai di bulan Rajab. Kenapa kamu tidak mengerjakannya? Kenapa kamu tidak menjalankannya? Aku tidak ridho. Aku merasa ya kurang puas lah. Itu kata ibunya. Hingga anaknya ini terbangun, terkejut. Astagfirullahaladzim. Ibuku merasa tidak puas dengan apa yang saya kerjakan. Setelah ada menang ya. Lalu bait sekop, lalu bait tambah. Ipak kubur. Lalu kali kubur inak. Lalu kali kubur inak ni si bija. Kali sampai tutup ising kali tahun puluh dia lahat ni guys, tahun puluh ibu dia narak kendaitan ibu, dia narak kendaitan ibu. Ya Allah lain inak sawa ketuka elek kubur ini dia narak baik. Ya Allah merasa bersalah anak, merasa bersalah. Yes? Ya Allah, keleboya enani. Kemudian ada datang suara. Suara. Ya, dari suara itu apa bunyinya? Man azgama syahruna. Sai sak muliaan bulanku yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. La natrukuhu fi qabri. Kami yaitu Allah Subhanahu wa taala nek tinggalan ilik dalam kubur mesak-mesak. Faridan wahidan, dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sepi, dalam keadaan menyendiri. Disemal Allah Ta'ala seriuk hamba sak muliaan bulan Rajab, mesak-mesak dalam keadaan sunyi di dalam kubur, sehingga Allah mengangkatnya ke langit sampai karena gara-gara pertama rajin membaca surat Al-Ikhlas. Dua olah sekali baca si ibu ni, hilang jeluk qul huwallahu ahad Allah sama sampai akhir. Semua apa surah Ikhlas? Santriwati hafal semua surah Al-Ikhlas. Coba serempak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah nggih. Amun aliyah di apa surah Ikhlas dia. Tambah aja ulang leman LB atau SD nggih. Nggih. Atau ulang ngaji leman Iqra. Alif. Alhamdulillah semua sudah hafal, insyaallah. Ya, kalau sudah hafal, silakan memperbanyak